Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online class. Well, today we are going to learn about causative sentence. So, let's get started. Jadi, causative sentence ini kita gunakan jika kita ingin meminta orang lain, meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi, kalau kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita, artinya subjeknya bukan sebagai pelaku, tapi subjeknya yang baik itu convince, meyakinkan atau persuade, atau meminta, asking, ya. Nah, itu kita gunakan causative sentence. Nah, tadi ada yang bilang 4 kata kerja causative. Ada yang bilang, ada nggak yang bilang 5 tadi? Yang pertama bilang 5 ya. So, memang yang causative sentence itu ada 5 kata kerja, tapi yang paling sering dipakai itu 4. Tapi nggak ada salahnya kita pelajari saja kelimanya hari ini. Oke, let's see this. Oke, ada have, get, ada make, ada let, ada help. Have dan get ini kita gunakan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Make, have and get kita gunakan untuk apa? Menyuruh. Oke, menyuruh, meminta. Ya, menyuruh, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau make lebih ke unsur paksaan ya. Kita we force someone to do something for us. Ya. Oke, kalau let mengizinkan allow somebody to do something for us. Mengizinkan, mempersilahkan. Nah, kalau help apa? Minta. Kalau help apa? Ya, orang lain melakukan. We aid someone. We aid itu apa ya? Membantu ya. Jadi sinonimnya dari help juga, membiarkan orang lain membantu kita untuk melakukan sesuatu ya, mirip dengan let tadi. Oke. Coba perhatikan di sini grammatical structure-nya. Tadi Habibie bilang ada bentuknya yang aktif, ada yang bentuknya yang pasif. Nah, bagaimana cara membedakannya? Let's see this structure. Untuk penggunaan have, get, help, let, and make. Ada 2 versi secara umum. Nah, ada yang bisa lihat perbedaan penggunaan strukturnya dari kelima kata ini, dari formula yang Mem tampilkan di layar. Kira-kira ada nggak perbedaan struktur atau formulasinya? Bagaimana cara kita membuat kalimat causative? Ada yang sama, ada yang berbeda. Let's see here. Have, subject, terus causative verb-nya, kemudian pelakunya atau agent, kemudian ada infinitive. Mungkin kalau tidak familiar dengan infinitive, mungkin Anda familiar dengan base form of verb atau kata kerja pertama, kata kerja basic tanpa ada tambahan s atau es. Oke. Get sama seperti tadi, tapi perbedaannya terletak di sini. To Oke, perbedaannya terletak di sini. Oke. Kelihatan? Yang di atas infinitive, yang di bawah to infinitive. Ya. Lihat help.
help dia ada dua versi. Ada yang infinitif, ada yang to infinitive. Let, infinitif, sama dengan have. Make, itu infinitif juga. Jadi hanya ada dua kata kerja causative yang menggunakan to infinitive atau to plus verb form. Jadi basic form of verb. Apa contohnya? Mari kita lihat. Kita lihat di sini. Oke. Number one, have. Tadi kita kasih formulanya kan ada subjek, orang yang meminta orang lain melakukan sesuatu, kemudian kata kerja kausatifnya, baik itu have, get, help, let, ataupun make. Nah, kemudian orang yang diminta untuk melakukan sesuatu itu, person atau agent. Setelah itu infinitive. Setelah itu objeknya. For example, to have. Prof. Afia had her assistant taught her class. Jadi, Prof. Afia ini yang menjadi subjeknya atau orang yang meminta si her assistant untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa? Mengajar. Mengajar di mana? Di kelasnya. So, kalau kita ingin meminta orang melakukan sesuatu, ini permintaan tadi, asking atau requesting, subjek have, terus orang yang kita minta untuk melakukan sesuatu itu, kemudian kata kerja pertama tanpa tambahan s atau is, kemudian objeknya. Untuk have, get, help, let, and make atau causative verbs-nya itu bentuknya tergantung tenses yang digunakan. Ini di sini kita menggunakan apa? Menggunakan apa di sini? Apa tensesnya untuk pertama? Past tense. Simple past tense. Makanya have berubah menjadi had. Ya. Got it? Let's move to help. Oh, jangan help dulu lah. Let ya. Back to let. Let bentuknya sama seperti have atau make tadi. Jadi untuk have, untuk help juga, untuk let, kemudian untuk make itu infinitif saja, kata kerja pertama. Untuk yang get harus to infinitive. Kemudian untuk yang help ada dua versi tadi, dua-duanya benar. Tapi yang sering digunakan itu biasanya yang to infinitive, tapi kedua-duanya benar. Remember, when you write causative verb have, kemudian let, kemudian make, itu langsung tanpa to, kata kerja basicnya saja. Tapi untuk get itu ada to infinitive. Untuk have, dua-duanya benar. Jadi itu saja yang dihafal. Begitu cara menghafalnya. Untuk have, itu infinitif. Untuk let, infinitif. Make, infinitif. Hanya dua yang berbeda, get dan help. Sementara have, dua-duanya benar. Kalau get, pakai to. Oke. Sejauh itu paham? Ini harus dihafal. Oke, tadi kita bicara tentang pasif. Pasif ya. Untuk yang pasif, perbedaannya kita tidak meletakkan orang atau pelaku setelah causative verb-nya, tetapi meletakkan objeknya. Contohnya, bentuknya semua sama kalau untuk yang pasif. Subjek plus causative sentence, kemudian objeknya apa, kemudian kata kerja ketiga. Sama semua. Misalnya, untuk yang pasif, my students have their project on time. The project done on time. My students, subjeknya tadi, have, itu causative verb tadi. Their project ini objeknya, ya. Dan on time ini hanya
kata kerja ketiga. Dan kata kerja ketiga dari do, did, done. On time ini keterangannya. Jadi my students subjeknya, have causative verbnya, kemudian objeknya their project, entah itu project grammar, project writing, atau project lainnya. Kata kerja ketiga, karena dia pasif tadi, ciri-ciri pasif kan dia menggunakan kata kerja ketiga. Dan ada objeknya. Harus ada objeknya, terus kata kerja ketiga. Oke, on time ini keterangannya saja. Next, get. I got my car fixed. Karena dia past tense, dia pakai got. I got my car fixed. Saya sudah, I got my car fixed. Arti bahasa Indonesia itu, saya sudah, bahasa Indonesianya, mobil saya sudah diperbaiki. Nah, makna dalam bahasa Indonesia seperti itu. Saya sudah bisa memperbaiki mobil saya oleh seseorang, misalnya mekanik gitu. Make. Teachers make the lesson understood easily. Sorry, ini salah grammar ya. Teachers, benar. Teachers make the lesson understood easily. Teachers make the lesson understood easily. Kalau teacher saja, berarti make-nya pakai S. Teachers makes. Karena ini jamak teachers, jadi kata kerja pertama tanpa ada S. Tetap setelah objek, ada kata kerja ketiga, understood. Easily mau dipakai atau tidak dipakai, formulanya tidak terpengaruh. Kemudian help. My friend help my assignment submitted. My friend help my assignments submitted. Let. My best friend didn't let my motivation gone. Jadi perbedaannya untuk yang aktif dan pasif tadi, kalau yang aktif itu semuanya itu menggunakan kata kerja pertama atau to infinitive, yang untuk pasif menggunakan kata kerja ketiga untuk tindakan yang ingin dilakukan tadi. Ini kira-kira causative verb yang cocok itu get, help, make, apalagi get, atau let. Buat kalimat. Ada yang ragu?